Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 16. Yohanes 11 ayat 1 sampai 16, saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka murid-murid itu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Saudara, renungan pada pagi hari ini menceritakan mengenai Yesus yang kembali ke Yudea untuk melakukan mukjizat kepada Lazarus. Pada saat Yesus sedang di seberang sungai Yordan bersama murid-muridnya, Yesus menerima kabar dari Maria dan Marta bahwa Lazarus sakit. Yesus mengenal dengan baik dan sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Oleh karena itu, ketika Maria dan Marta memberikan kabar kepada Yesus, mereka mengatakan bahwa dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar tersebut, Yesus tidak langsung pergi ke tempat Lazarus. Justru Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada pada saat itu. Dan setelah 2 hari, Yesus mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea menuju tempat tinggal Lazarus. Saudara, Yesus mengenal baik dan sangat mengasihi 3 bersaudara ini. Namun jika kita lihat respon Yesus ketika mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, sepertinya ia tidak mengasihi Lazarus. Kenapa? Karena ia malah sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bukannya ketika mendengar hal tersebut, ia langsung pergi ke tempat Lazarus. Namun, kita dapat melihat maksud Yesus mengapa ia tidak langsung pergi ke tempat Lazarus. Di dalam ayat yang ke-15, Yesus berkata, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagiku supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Yesus memiliki maksud dari tindakan yang ia lakukan kepada Lazarus. Saudara, Yesus memiliki maksud dan tujuan yang baik dari tindakan yang ia lakukan. Mungkin kita sebagai orang percaya pernah merasakan seperti yang Lazarus alami. Ketika kita sedang dalam pergumulan, baik itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, maupun pergumulan yang lain, kita datang kepada Tuhan meminta mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita.
Namun pada kenyataannya Tuhan seperti tidak menjawab doa kita. Kita tetap mengalami pergumulan, dan melalui renungan hari ini kita diingatkan, kita kembali belajar bersama bahwa Tuhan memiliki waktu, maksud, dan tujuan yang terbaik. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Namun yang perlu kita sadari bahwa Tuhan menjawab doa berdasarkan kehendaknya, bukan berdasarkan kehendak yang kita inginkan. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah setiap kita mempercayakan kehidupan ini lebih lagi kepada kehendak dan rencana Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Allah? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa meminta agar Allah dapat mengubahkan hati kita dan memampukan setiap kita untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Allah. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami, Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk setiap kami dapat percaya kepada rencana Tuhan, kepada kehendak dan rencana Allah dibandingkan apa yang kami ingin itu. Ampuni kami kalau selama ini kami masih belum dapat mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, ubahlah hati kami, sehingga mulai saat ini kehidupan kami dapat menjadi pribadi, dapat menjadi seorang murid Tuhan, seorang anak Tuhan, yang dapat mempercayakan sepenuh kehidupan kami hanya kepadamu, Tuhan. Dan kami percaya kepada kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.